Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Bahagia rasanya dapat kembali menjumpai sahabat TV 10 lewat program Bincang Psikologi bersama saya Carla Ratna. Dan seperti biasa kalau kita di Padepokan Patrap Surakarta selalu bersama psikolog kita yang kebetulan juga pemilik dari Padepokan ini, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Kabar baik, Alhamdulillah. Baik Pak Setio, di Bincang Psikologi kali ini kita sudah dipilihkan tema oleh produsernya. Jadi kita akan berbicara tentang konsisten dalam mencapai tujuan hidup. Ya. Karena untuk menjadi sukses itu katanya kunci sukses itu adalah konsisten dalam mencapai tujuan hidup ya Pak. Betul, ya? Itu kunci sukses ya. Iya. Oke. Tapi kita bicara dulu tentang tujuan hidup. Ya kan? Betul. Kita harus tahu dulu tujuan hidup itu sebenarnya apa sih? Iya. Ya. Memang kalau kita itu sukses itu kan tergantung tujuan hidupnya ya. Iya. Nah, kalau kita sukses tidak tahu tujuan hidup, nanti Tidak suksesnya ada tolak itu ukurnya ya. ngarahnya bisa kemana-mana dan ini tidak tidak akan tercapai sukses itu kan gitu. Jadi harus tahu apa sih tujuan hidup kita. Ya, ini yang mungkin penting, sangat penting karena segala sesuatu harus ada goal settingnya. Iya. Sesuatu harus ada tujuannya. Taruhlah kita misalnya bekerja, ini tujuan saya apa? Nah, cuma ngumpulin materi toh, ngumpul materi. tapi kan goalnya apa gitu ya goalnya Pak? apa, betul. Ya, semakin luas goalnya, semakin luas apa artinya? Ini ada tujuan yang luas, ada tujuan yang khusus kan gitu. Nah, kita harus punya tujuan luasnya itu apa. Jadi tujuan-tujuan khusus itu nanti akan mengarah ke situ. Nah, kalau luas ya semakin luas tujuannya, maka kita akan bisa lebih mudah untuk kemana-mana. Karena tujuan itu kita harus fleksibel. Jangan sampai kita fokus gitu satu hal. Lah nanti kalau ke sini, kalau enggak, jadi harus luas. Jadi luas itu bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Okay. Tapi masih cakupan masih. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengetahui tujuan hidup itu? Karena manusia kan banyak maunya, Pak. Nah, keinginan dan kebutuhan kan berbeda. Keinginan kan tidak terbatas ya kan, Pak. Nah, bagaimana itu caranya untuk mengetahui tujuan hidup kita sebenarnya? Nah, ketika kita bicara tujuan hidup, maka ini sudah bicara wilayah pertama, ini yang tujuan goal setting utama dulu ya. Setting utama, iya. Utama itu kita bicara tentang filosofi. Filosofi hidup kita itu apa di dalam membuat sebuah tujuan ini. Taruhlah kalau kita misalnya orang muslim ya, seorang muslim ya, secara umum, secara goal setting, secara ini ya, kita ini harus tahu kenapa sih Allah menciptakan saya, kenapa sih Allah itu menurunkan saya di muka bumi, kenapa sih Allah itu menghidupkan saya di muka bumi. Ya, itu kita harus tahu karena ini bicara filosofi. Jadi ada why-nya. Mengapa saya? Ya, ketika kita bertanya tentang mengapa saya dihidupkan Allah, tentunya kita harus membuka Al-Quran. Ya kan, membuka Al-Quran, ternyata di situ ada. Nah, ya. Oh, ternyata Allah menciptakan saya ini agar saya menjadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ternyata Allah menciptakan saya ini agar saya menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Nah, itu grand design ya. Nah, kemudian setelah itu menjadi wakil Allah itu seperti apa? Untuk apa? Untuk apa dulu ya? Untuk apa? Ternyata agar kita itu bisa bermanfaat untuk alam semesta ini. Oh, bermanfaat untuk alam semesta. Nah, ini grand design yang harus kita pahami. Jadi harus bermanfaat. Nah, setelah bermanfaat, bagaimana caranya saya itu bisa bermanfaat gitu? Agar bermanfaat itu cara saya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan melayani. Jadi kalau kita sudah punya filosofi seperti itu, tujuan hidup itu akan jelas. Kita tuh sudah tahu tujuannya apa, untuk apa, caranya bagaimana. Nah, itu. Iya kan? Dari itu dulu baru caranya kan, selanjutnya kan otomatis caranya. Nah,
Jadi untuk menentukan tujuan hidup itu ya dari 3 proses itu tadi. Betul. Akhir caranya. Terus tadi dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan itu harus konsisten. Padahal untuk konsisten kan susah ya Pak. Ya. Untuk selalu istiqomah itu susah. Betul. Karena yang jelas konsisten itu pasti membosankan. Iya kan Pak? Ya. Nah bagaimana untuk agar selalu bisa konsisten? Ya. Atau apa dulu nih yang dimaksud dengan konsisten itu? Apalagi untuk mencapai tujuan hidup itu. Ya. Agar kita konsisten itu kita harus tahu apa yang kita lakukan itu kenapa ini kita lakukan. Itu akan lebih membuat konsisten. Jadi karena dari setiap apa yang kita lakukan nanti itu akan menimbulkan kepuasan. Kepuasan itu akan menimbulkan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan membuat edik, akan membuat ketagihan. Jadi ingin sensasi rasanya itu ya. Sehingga itu akan diulang. Nah, itu sebenarnya akan menimbulkan konsistensinya. Nah, makanya kenapa perlu grand design yang luas tadi? Agar apa? Agar ketika kita menemui hal-hal yang lebih kecil gitu, kita akan tetap konsisten gitu ya. Menemui kebosanan langsung bisa ini tujuanku seperti itu. Seperti ini. Jadi seperti harus itu. balik lagi ke ya. gitu ya. Nah, misalnya lah begini, saya berdagang. Berdagang ini agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Caranya saya melayani pelanggan. Ya kan? Saya melayani pelanggan. Nah, yang jadi fokusnya adalah pelayanan itu. Ketika dagangannya itu hari ini tidak laku, ya kan? Tapi banyak pengunjung yang datang ke tokonya dia bisa memberi pelayanan, pertanyaan dia bisa jawab, dan dia bisa melayani dengan senyum, dengan salam, dengan dia sudah berhasil melayani. Itu sudah buat dia bahagia meskipun dari penghasilan itu kecil atau tidak ada profit lah ya. Belum profit. Nah, coba kalau kita tujuannya adalah untuk mencari uang, maka ketika tidak dapat uang, kecewa. Wah, itu terus akan jadi tidak konsisten lagi. Tidak konsisten lagi untuk itu. Kalau ketemu yang seperti itu jadi nggak konsisten. Nah, nggak konsisten lagi. Tapi karena tujuannya adalah memang tadi agar bermanfaat dan melayani, ya ini lebih luas gitu, lebih luas. Tidak dibatasi dengan nominal uang, tidak dibatasi dengan apapun dong. Saya sudah yang jadi ukuran kan saya bisa memberi manfaat. Betul, saya bisa melayani. Iya, ukurannya itu. Ukurannya bukan itu. Apa yang dihasilkan itu dari misalnya nominalnya. Nominalnya. Kalau sebagai contoh kan seperti itu. Betul. Ya. Kemudian Pak, mengapa kita harus konsisten dalam mencapai tujuan hidup? Ya. Kenapa sih harus konsisten? Betul. Padahal konsisten kan kadang membosankan. Sangat membosankan kalau kita salah ini ya. Iya. Nah, kesuksesan kita itu akan sangat dipengaruhi oleh kekonsistenan kita. Misalnya lah saya berdagang, konsisten saya berdagang. Nah, saya konsisten maka nanti akan ini loh, dagangan toko saya itu lama-lama akan besar gitu. Tapi kalau saya tidak konsisten berdagang, habis itu ganti profesi lagi, ini lagi jadi peternak, ini atau jadi. kalau nggak baru merintis usaha ya Pak, kan memang kalau di awal-awal kan BEP kan, ya. Itu udah tahu-tahu udah bosen, males gitu, muncul malesnya gitu. Gak ya, konsisten. Karena jangan sampai BEP itu menjadi satu tujuan. BEP itu bukan tujuan, dia hanya alat untuk memperhitungkan seperti apa usaha saya, itu hanya statistik aja gitu. Yang menjadi tujuan utama grand design-nya tadi adalah melayani. Maka kalau kita bisnis agar kita konsisten itu harus jelas siapa yang dilayani. Siapa yang dilayani? Ya kan? Jelas ya. Iya. Kalau mau berdagang siapa yang dilayani? Karena prinsipnya adalah tadi grand design-nya tadi saya diciptakan di muka bumi ini untuk memberi manfaat. Berarti kan harus ada yang dilayani kan. Nah, kalau saya misalnya berdagang, berarti saya harus mencari orang yang membutuhkan ini. Yang membutuhkan dagangan saya. Dagangan saya. Kemudian bukan
saya berdagang pertalit di samping pom bensin kan gitu. Karena orang nggak membutuhkan ini, orang pada lari sudah otomatis ke pom bensin. Lebih kan gitu. Murah kan ya. Artinya tempat mana yang memang membutuhkan pom bensinnya. Membutuhkan minyak tadi. Nah, itu kalau kita itu jelas yang kita layani, itu nanti kita akan lebih konsisten gitu. Oke. Konsisten dan komitmen beda nggak sih, Pak? Ya, konsisten itu dipengaruhi oleh komitmen ya. Konsisten dipengaruhi oleh komitmen. Ya, komitmen saya untuk melayani pelanggan. Ya kan? Komitmen saya, misalnya saya guru nih, komitmen saya untuk melayani murid. Itu. Jadi komitmen itu kayak janji pada diri sendiri untuk konsistensi gitu ya? Atau gimana? Janji pada diri sendiri untuk menjaga konsistensinya itu ya? Kalau saya lebih ke komitmen itu, saya berjanji untuk melayani pelanggan. Bukan untuk mencari uang. Ya, jadi pelayanan. Otomatis kan semakin tinggi pelayanan saya, uang juga akan semakin tinggi. Misalnya saya sebelumnya tidak melayani delivery order. Sekarang saya tingkatkan pelayanan saya menjadi delivery order. Otomatis kan ada biaya-biaya itu yang dibebankan kepada pelanggan. Benar, itu salah satu bentuk pelayanan. Pelayanan. Tapi bagaimana cara untuk menjaga selalu konsisten? Jangan kemana-mana. Bincang Psikologi segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10. Sahabat TV 10, Carla Ratna dan Pak Setio Purwanto kembali lagi untuk Anda dalam Bincang Psikologi. Seperti tadi yang kita sampaikan, bahwasanya konsisten dalam mencapai tujuan hidup karena itu adalah salah satu kunci sukses. Berarti Anda harus jelas dulu dengan tujuan hidup. Misalkan ya yang simpel-simpel sih tujuannya mungkin keuangan yang stabil gitu ya, Pak, yang realistis ya, atau kehidupan rumah tangga yang harmonis gitu, tujuannya sama gitu. Jadi yang harmonis, atau mungkin bisa jadi hal-hal yang sederhana meningkatkan keterampilan atau hobi. Tapi kan terkadang mungkin sebagian orang kan gini ya, manusia itu cenderungnya kan ingin sesuatu yang instan. Kadang-kadang biasanya jadi kurang menghargai prosesnya ya, Pak. Padahal dalam proses untuk menuju tujuan hidupnya itu biasanya kan menghadapi ya kegagalan atau apa gitu. Tapi kan orang pengennya instan ya. Instan. Padahal bukan hanya hidup, bikin mie instan aja kan perlu dimasak dulu ya, Pak. Nggak bisa langsung mie instan langsung dinikmati. Tapi kan kadang-kadang orang terus jadi dia gagal terus berhenti untuk konsisten. Padahal di tengah proses ya, di tengah jalan, belum tujuannya kesampaian, karena gagal sudah harus berhenti karena kecewa itu tadi. Nah, bagaimanakah mengembalikannya ke jalur konsistennya ini? Ini yang justru kan lebih ini ya, Pak ya. Kalau oke lah dari awal niatnya pokoknya aku konsisten ya, pokoknya ini harus ini gitu, goalnya ini. Tapi tiba-tiba kan di tengah dalam prosesnya itu menemui kendala, menemui kekecewaan, kegagalan. Ya udah deh, muter balik. Bagaimana mengembalikan ke jalur itu, Pak? Iya, membuat satu tujuan hidup itu ini satu hal yang penting. Jangan sampai salah. Kalau salah bisa kecewa. Jadi tujuan hidup itu tempatkan pada proses, bukan pada hasil. Oh gitu malahan? Iya. Jadi tujuan saya itu adalah agar saya bisa silaturahmi dengan pelanggan-pelanggan saya. Dari situ kan ada proses menawarkan, ada proses ini, ada proses ini. Tetapi kalau tujuan itu pada hasil, agar saya mencapai target sekian, itu menjadi tujuan utama ya, maka orang itu akan mudah kecewa. Karena tentunya akan lebih mudah tercapai by proses daripada dengan hasil. Kalau tujuan kita adalah pada proses, kita nggak akan kecewa.
Tapi kalau tujuannya adalah hasil, ya itu kecewa. Misalnya tadi seorang mahasiswa ini tujuannya adalah skripsi selesai, dengan tujuan saya adalah bagaimana saya bisa menulis sebuah tulisan ilmiah yang baik. Nah itu mahasiswa ini lebih termotivasi untuk yang terakhir daripada dengan tujuan dia lulus dengan hasil dengan cum laude tadi. Nah ini yang pertama ya, sebelum mengembalikan itu tujuan itu harus dibuat dalam bentuk proses. Jadi memang tujuannya orang harusnya lebih fokus ke proses daripada ke hasil. Ya, sehingga dia akan lebih konsisten dalam tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidupnya itu memang di proses itu. Maka tadi di grand design tadi tujuan hidup saya untuk melayani gitu. Itu proses. Melayani itu termasuk bagian dari proses. Proses. Iya, proses, bukan hasil kan? Bukan hasil ya. Bukan hasil. Kan hasilnya nanti bisa jadi profit, bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak. Tapi kalau ininya fokusnya ke prosesnya, ya mau hasil mau enggak kan itu nanti katanya proses itu tidak pernah mengkhianati kebalik, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses kan. Iya. Jadi hasil itu sebenarnya mengikuti proses. Hasil mengikuti proses. Iya kan? Nah, cuma proses itu tidak mau mengikuti hasil gitu loh. Artinya bisa jadi gagal. Gagal harus mengulang lagi. Gagal lagi, mengulang lagi. Jadi kegagalan itu, kalau orang mengatakan kegagalan adalah proses. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan yang tertunda. Tapi masalahnya setelah gagal itu balik lagi tuh loh Pak. Balik apa? Balik lagi ke awal gitu, jadi nggak konsisten. Ya sebenarnya kalau dia konsisten pada satu hal, dia nggak kembali ke awal. Kalau misalnya dari 0, kemudian dia gagal di angka 5, dia akan kembali ke angka 3. Jadi bukan ke 0 lagi. Bukan ke 0 lagi, cuman mundur selangkah untuk maju 5 langkah. Ya 5 langkah. Kok bisa ya Pak? Gitu ya? Karena dia sudah melangkah, sudah kegagalan itu adalah pelajaran yang bagus gitu. Tapi jangan sampai gagal itu juga menjadi tujuan gitu. Kita nggak boleh nanti paling gagal. Jangan gitu juga gitu. Gagal jadi tujuan. Jadi yang penting itu kita dengan proses itu tadi kita memang fokusnya ke proses gitu. Mau gagal mau berhasil pokoknya proses jalan terus gitu. Ya. Gagal ya udah seperti tadi Pak harus sampaikan, ya udah mundur dulu. Mundur sampai mana kita mundurnya? Sampai 0. Ya kan kita sudah tahu, karena sudah tahu oh ya gagal saya di angka 3, berarti saya harus mengulang dari angka 3. Atau gagal saya di angka kesalahannya di angka 4, berarti saya harus memulai di angka 4. Tetap sadari itu ya, jangan sampai terus mundur teratur. Orang Jawa bilang mutung itu loh Pak. Ya karena mutung itu biasanya yang jadi tujuan hidup itu adalah hasil. Ketika hasil tidak tercapai, sudah selesai. Iya kan? Iya, sudah. Karena hasil. Tapi kalau itu proses, dia akan menikmati gitu. Menikmati dalam gagal ini adalah pelajaran bagi saya. Saya harus bagaimana? Nah, harus bagaimana itu kan proses. Dia harus melakukan proses lagi. Dan sebenarnya nggak ada kok orang yang dikatakan sukses itu. Kalau orang sukses mengatakan dia sukses, itu berarti dia sudah berhenti pada tahap tertentu. Orang sukses dia akan terus belajar terus gitu. Iya. Orang sudah kaya tapi masih tetap. Masih tetap itu terus. Mungkin apa Pak? Tolak ukurnya yang beda atau gimana? Kita sudah melihat orang Jawa bilang sih Wang Sinawang ya. Sudah melihat sudah berada di atas, tapi kok terus masih menjalani proses terus gitu. Ya karena orang lain ini hanya melihat produk, hanya melihat hasil yang dia tangkap gitu. Padahal orang yang sukses ini dia tidak melihat hasilnya, dia melihat prosesnya. Sehingga orang lain memandang 10, orang itu sudah 10 sukses 10 gitu. Padahal dia 15 pun masih proses terus gitu kan. Nah, itu menurut orang lain sukses, tapi belum tentu menurut orang yang sukses itu dia sukses. Jadi orang yang sukses itu menurut dia sendiri saya belum sukses, saya perlu banyak belajar. Nah itulah sebenarnya yang betul itu begitu. Dia harus fokus pada proses bukan pada hasil, sehingga tujuan-tujuan hidup dia akan bisa
lebih konsisten gitu. Terus berdagangnya terus, padahal sudah payah sudah nih, terus, udah kaya, udah terus gitu, ya kan? Nah itu dia akan lebih konsisten ketika dia fokus pada proses daripada fokus kepada hasil. Jadi lebih ke pembiasaan juga ya Pak ya mungkin? Ya, akhirnya akan menjadi biasa, terus biasa. Dia tidak fokus kepada hasil. Bahkan ada orang yang sudah ini hasilnya banyak dibagi-bagikan, dia ini lagi proses lagi. Ada hasil bagi-bagikan lagi gitu. Atau dia buka cabang sana itu proses lagi gitu. Tapi ada juga yang kadang ya Pak ya di tengah jalan tuh sudah merasa cukup puas dengan ya sudahlah gitu dengan nah segini, karena gitu. dia fokus kepada hasil sehingga tidak konsisten, dia merasa puas. Oke lah, ini sudah hari ini penghasilan sudah 300.000, besok nggak usah kerja. Itu karena fokus hasil. Fokus pada hasil 300.000. Besok kan nggak melanjutkan lagi. Karena besok nggak melayani lagi lah, besok berhentilah aku. Besok istirahat 1 hari. Nah, padahal cuma 300.000 aja dia sudah puas. Berarti fokusnya kan pada ini hasil. Bukan pada prosesnya. Ada proses. Jadi kembalikan ke niat awalnya tadi. ya niat awal tadi yang melayani. Fokusnya kepada prosesnya. Prosesnya. Jangan kepada hasilnya gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk mengembalikan konsistensi itu tadi. Ya, kadang-kadang orang kan ya itu tadi loh, pada proses itu kan bermacam-macam. Kadang kan namanya Allah kan Maha Pengasih dan Penyayang. Proses awal dikasih ini apa ya sesuai dengan harapannya, tapi tiba-tiba di tengah jalan sudah ini lagi kan namanya ada cobaan gitu. Tapi berarti konsistensi itu juga harus ini tahan banting ya Pak. Iya. Karena dalam proses itu kan nggak mudah. Iya. Ya tahan bantingnya dia itu di proses itu. Di proses itu. Dia memang fokusnya, saya memang tujuan hidup saya di proses ini gitu, sehingga dia tahan banting gitu. Jadi lebih hardiness-nya ya, kekuatannya itu akan lebih kalau orang fokus di proses dan tidak mudah stres. Karena kalau psikologi itu memang topiknya nggak jauh-jauh dari stres. Oh ya. iya. Kalau yang fokusnya pada hasil, ya tetap nanti stres di tengah jalan. Stress. Sampai bahkan istilah Jawa tadi keluar ya, mutung itu tadi. Nah, mutung. Orang mutung ditanya, kenapa kamu mutung? Ya karena ini nggak ada hasil. Pasti gitu. Karena ini gagal, karena ini tidak ada target yang tercapai. Nah, pasti begitu. Sehingga mutung. Ya karena saya skripsi dicoret-coret sama dosen saya. Mutung. Padahal kalau proses, berarti ini yang salah. Ini saya memperbaiki ini. Harus gitu. Bagaimana lagi? Kan harusnya begitu ya. harus bagaimana lagi. Oke. Tujuan hidup boleh, tapi ya prosesnya nikmatin aja. Iya. Gitu. Oke. Baik, sebelum berakhir, ada yang mau disampaikan Pak terkait konsistensi dalam mencapai tujuan hidup ini? Iya. Intinya bahwa tujuan hidup ini agar kita lebih konsisten, kita harus sesuai dengan grand design kita diciptakan Allah seperti apa. Kita harus memberi manfaat kepada orang lain dan caranya adalah dengan melayani. Ya, misal dengan itu apapun profesi kita, jadi pedagang, jadi guru, jadi apapun, kalau melayani itu kita akan konsisten dalam mencapai tujuan-tujuan hidup kita yang kecil-kecil. Gitu. Menempatkan diri untuk melayani. Melayani. Justru kalau melihat orang bahagia, kita juga bahagia. Oh iya. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk ilmunya hari ini Pak. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Dan seperti yang kita kutip dari Anthony Robbins, bahwa bukan tentang apa yang kita lakukan sesekali yang membentuk hidup kita, tetapi apa yang kita lakukan secara konsisten. Saya Carla Ratna dan Pak Setio Purwanto undur diri untuk kembali menjumpai Anda di Bincang Psikologi edisi berikutnya. Tentu saja dari TV 10, inspirasi dan edukasi. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.